Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kelima, yaitu PD Orde 1 eksak. Nah, di dalam video ini akan menjelaskan bagaimana konsep dasar dari PD eksak ini, kemudian bagaimana bentuk umumnya. Selanjutnya kita juga akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Nanti langkah-langkahnya akan ada dua. Yang pertama untuk X konstan dan Y konstan. Kemudian bagaimana contoh soal dan pembahasan dari PD eksak ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengalaman belajar apa yang dibutuhkan. Yang pertama, kita harus mampu memahami integral parsial. Kedua, kita harus mampu memahami turunan parsial. Ya, kenapa? Karena ketika kita menyelesaikan soal-soal dari PD eksak, maka akan sangat sulit jika kita tidak memahami integral parsial dan turunan parsial. Jadi ini sangat penting kita ketahui. Oke, kita lanjut pada konsep dasar dari PD eksak. Nah, persamaan diferensial eksak adalah salah satu jenis persamaan diferensial biasa yang mempunyai bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, syarat apabila dikatakan eksak itu apabila turunan parsial m terhadap y itu sama dengan turunan parsial n terhadap x. Oke, kita lanjut pada langkah-langkahnya. Nah, cara 1 untuk Y konstan ada 4 langkah. Yang pertama, kita mengidentifikasi apakah PD tersebut memenuhi PD eksak. Yang kedua, kita selesaikan dengan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian kita cari solusi dari CY-nya dengan cara turunkan fungsi f terhadap y sama dengan nx, y. Kemudian langkah yang keempat, kita substitusikan nilai cy yang telah diperoleh sebelumnya ke fungsi fx, y. Oke, lanjut. Cara yang kedua untuk x konstan itu sama seperti sebelumnya, cuman ada perbedaan di sini. Ya, yang pertama kita mengidentifikasi apakah PD tersebut merupakan PD eksak. Yang kedua, kita selesaikan menggunakan rumus seperti ini. Yang ketiga, kita mencari solusi dari Cx-nya dengan cara menurunkan fungsi fx, y terhadap x sama dengan mx, y. Langkah keempat, kita substitusikan nilai Cx yang telah diperoleh sebelumnya ke fungsi fx, y. Nah, untuk lebih memahami, maka kita masuk pada contoh soalnya. Nah, kita pakai cara yang pertama untuk Y konstan terlebih dahulu. Ini ada soalnya. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, langkah pertama kita mengidentifikasi apakah PD tersebut memenuhi PD eksak. Nah, kita lihat dulu. 2x tambah 3y itu dikatakan sebagai m. Nah, kita lihat m-nya itu sama dengan 2x tambah 3y. Kemudian kita turunkan m itu terhadap y. Nah, karena di sini ya kita perhatikan dulu untuk m sama dengan 2x tambah 3y. Nah, kan di sini kita turunkan terhadap y, maka 2x-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena tidak termuat variabel y. Kemudian untuk 3y kita turunkan, jadi tersisa 3. Oke, lanjut. Nah, 3x tambah 4y itu adalah n-nya, sehingga n sama dengan 3x tambah 4y. Nah, kita turunkan n itu terhadap x. Nah, karena di sini yang diminta itu terhadap x, maka
otomatis 4y-nya itu 0 ya, karena tidak termuat variabel x, sehingga tersisa 3x ya. Kemudian kita turunkan 3x-nya itu sehingga menghasilkan 3. Nah, karena sesuai dengan syarat dari PD eksak, nah maka ini memenuhi PD eksak. Oke, karena ini memenuhi, maka kita lanjut pada langkah-langkah yang kedua. Ya, kita menggunakan rumus ini ya. Tadi M-nya itu sama dengan 2x ditambah 3y. Ya, kita substitusikan. Nah, selanjutnya kita integralkan untuk 2x tambah 3y terhadap x. Nah, kita integralkan satu-satu. Untuk integral 2x terhadap dx itu x pangkat 2. Kemudian untuk integral 3y dx itu berarti 3yx. Nah, kenapa? Karena di sini kita lihat 3y-nya ya. 3y itu dianggap sebagai konstannya. Nah, karena kita turunkan terhadap x, maka kita tambahkan variabel x. Ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita mencari solusi dari cy-nya itu berapa dengan cara menurunkan fungsi fx, y terhadap y sama dengan nx, y. Nah, terlebih dahulu kita perhatikan dulu tadi hasil dari fx, y. Nah, kita turunkan terhadap y. Nah, kalau kita turunkan terhadap y, otomatis x pangkat 2-nya itu 0. Kemudian 3yx-nya itu kita turunkan terhadap y, jadi y-nya itu kan turunannya 1. Ya, sehingga tersisa 3x. Ditambah, kemudian turunan dari cy itu adalah c aksen y. Nah, kemudian selanjutnya kita substitusikan nilai dari n itu tadi, yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 3x ditambah c aksen y. Nah, bisa kita perhatikan 3x itu bisa dicoret. Nah, sehingga tersisa c aksen y sama dengan 4y. Nah, ketika kita integralkan kedua ruas, maka nanti c aksen y-nya itu berubah menjadi dc per dy sama dengan 4y. Nah, sehingga nanti ketika kita kalikan hasilnya seperti ini. Integral dari dc sama dengan integral 4y dy. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Ya, integral dari dc itu adalah cy. Ya, ingat bahwa integral dc itu akan menghasilkan fungsi semula. Kemudian untuk integral 4y terhadap dy, ya, jadi kita turunkan 4y-nya di situ menjadi 2y pangkat 2 ditambah c. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah yang keempat, yaitu substitusikan nilai cy ke persamaan fx, y. Ya, jadi ini tadi persamaannya. Kita substitusikan cy yang telah diperoleh sebelumnya tadi. Nah, sehingga seperti ini. Nah, inilah disebut sebagai solusi umum dari PD eksak. Oke, kita lanjut pada cara kedua untuk x konstan. Ya, untuk soalnya kita ambil pada soal yang pertama tadi. Langkah pertama, kita identifikasi apakah PD tersebut memenuhi PD eksak. Nah, ini telah dibuktikan tadi sebelumnya bahwa PD tersebut telah memenuhi PD eksak. Oke, kita lanjut pada langkah yang kedua. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, tadi n-nya itu adalah 3x ditambah 4y. Ya, jadi kita substitusikan. Nah, selanjutnya kita integralkan satu-satu. Untuk integral 3x terhadap y, jadi nanti 3x itu
kedudukannya sebagai konstan ya. Karena ini kita integralkan terhadap y, maka tinggal kita tambahkan variabel y-nya. Kemudian untuk integral dari 4y terhadap y, maka diperoleh 2y pangkat 2, kemudian ditambah cx. Nah, langkah yang ketiga, kita cari solusi dari cx-nya dengan cara turunan fungsi fx, y terhadap x sama dengan mx, y. Sebelumnya kita turunkan dulu fungsi fx, y terhadap x. Kita turunkan satu-satu. Untuk turunan dari 3x y terhadap x itu berarti ketika x-nya diturunkan jadi 1, tersisa 3y ya. Kemudian untuk turunan 2y pangkat 2 terhadap x berarti 0 karena tidak termuat variabel x. Kemudian untuk turunan dari cx terhadap x diperoleh c aksen x. Oke, kemudian kita substitusikan nilai m-nya. Tadi pada soal nilai m-nya itu 2x ditambah 3x. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian 3y itu bisa dicoret. Nah, sehingga tersisa c aksen x sama dengan 2x. Nah, untuk integral dari c aksen x nanti itu menjadi dc per dx sama dengan 2x ya. Kemudian nanti dx-nya itu akan kita kalikan dengan 2x ya, sehingga seperti ini. Nah, untuk integral dari dc itu akan kembali pada fungsi semula ya. Kemudian untuk integral dari 2x dx itu ya kita integralkan, diperoleh x pangkat 2 ditambah c. Ya, oke. Lanjut. Langkah keempat, kita substitusikan nilai dari cx ke persamaan fx, y. Nah, ini persamaannya tadi. Fx, y sama dengan 3xy ditambah 2y pangkat 2 ditambah cx. Kita substitusikan nilai dari cx-nya yaitu x pangkat 2 ditambah c. Nah, kita bawa ke depan untuk x pangkat 2-nya. Ya, sehingga seperti ini. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, jadi ini bentuknya eksponensial. Ya, jadi kita menggunakan terlebih dahulu cara yang pertama untuk y konstannya. Nah, langkah pertama kita identifikasi apakah PD tersebut memenuhi PD eksak. Ya, jadi kita lihat dulu 2x ditambah e pangkat y itu disebut sebagai m. Ya, jadi m-nya sama dengan 2x ditambah e pangkat y. Nah, kita turunkan m itu terhadap y sehingga nanti tersisa e pangkat y. Nah, selanjutnya untuk xe pangkat y itu dikatakan sebagai n, sehingga n sama dengan xe pangkat y. Nah, kita turunkan n itu terhadap y, sehingga nanti kan di situ kita turunkan x-nya itu menjadi 1, ya, sehingga tersisa e pangkat y. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, karena turunan dari m-nya itu sama dengan turunan n-nya, maka PD tersebut memenuhi PD eksak. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua. Ya, kita substitusikan nilai dari m-nya, dalam hal ini 2x ditambah e pangkat y. Nah, kita integralkan satu-satu. Untuk integral 2x terhadap dx itu menjadi x pangkat 2 ya. Kemudian untuk integral
E pangkat Y terhadap X, ya nanti kan E pangkat Y itu kedudukannya sebagai konstan. Nah, karena ini diturunkan terhadap X, maka kita tinggal tambahkan variabel X-nya. Sehingga XE pangkat Y ditambah CY. Nah, langkah yang ketiga kita cari solusi dari CY-nya dengan cara kita menurunkan fungsi F-nya terhadap Y sama dengan NX, Y. Ya, kita lihat dulu sebelumnya ya. Untuk fungsi Fx, Y-nya kita turunkan satu-satu. Ya, untuk X pangkat 2 kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya itu 0. Ya, kenapa? Karena X pangkat 2 itu tidak termuat variabel Y. Kemudian untuk yang kedua, kita turunkan XE pangkat Y terhadap Y, maka nanti kan itu hasilnya XE pangkat Y. Kemudian kita turunkan CY terhadap Y, sehingga C aksen Y. Nah, lanjut kita substitusikan nilai dari N-nya itu dalam hal ini XE pangkat Y. Ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian XE pangkat Y-nya itu dicoret ya, sehingga tersisa C aksen Y sama dengan 0. Nah, C aksen Y itu ketika diintegralkan nanti bentuknya itu integral DC per DY. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita kalikan nanti DY-nya itu dengan 0. Sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita integralkan kedua ruas. Untuk integral dari DC itu akan menghasilkan fungsi yang semula, dalam hal ini CY. Ya, kemudian integral dari 0 terhadap DY itu ya menghasilkan konstanta. Oke. Kita lanjut pada langkah yang keempat. Kita substitusikan nilai dari CY-nya itu ke persamaan Fx, Y ya. Ini tadi persamaannya. Ya, kita substitusikan nilai dari CY-nya tadi. Sehingga Fx, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah XE pangkat Y ditambah konstanta. Nah, inilah solusi umum dari PD eksak. Oke, kita lanjut pada cara yang kedua untuk X konstannya dengan soal yang sama sebelumnya. Langkah yang pertama kita identifikasi apakah PD tersebut memenuhi PD eksak. Ya, tadi sebelumnya telah kita buktikan bahwa PD tersebut merupakan PD eksak. Kemudian langkah kedua, kita substitusikan nilai dari N-nya. Nah, N-nya tadi sebelumnya adalah XE pangkat Y. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita integralkan XE pangkat Y terhadap DY. Ya, sehingga seperti ini. Nah, langkah yang ketiga kita mencari solusi dari CX dengan cara menurunkan fungsi Fx, Y terhadap X sama dengan Mx, Y. Nah, kita lihat fungsi Fx, Y yaitu XE pangkat Y ditambah CX. Ya, kita turunkan satu persatu. Untuk XE pangkat Y terhadap X, nah nanti kan kita turunkan X-nya itu jadi 1. Nah, sehingga tersisa E pangkat Y. Nah, kemudian kita turunkan lagi untuk CX terhadap X sehingga C aksen X ya, gitu. Nah, M-nya tadi di situ adalah 2X ditambah E pangkat Y. Ya. E pangkat Y-nya bisa dicoret. Nah, sehingga tersisa C aksen X sama dengan 2X. Ya, kita integralkan nanti C aksen X-nya kan nanti di situ jadi integral DC per dx sama dengan
2x ya. Ya, kemudian nanti kita kalikan dx-nya dengan 2x sehingga seperti ini. Nah, selanjutnya kita integralkan satu-satu. Untuk integral dari dc itu akan menghasilkan fungsi semula yaitu cx. Kemudian untuk integral 2x terhadap x itu akan menghasilkan x pangkat 2 ditambah c. Nah, langkah yang keempat kita substitusikan nilai dari cx ke persamaan fx, y. Nah, ini tadi persamaannya, kita substitusikan nilai dari cx-nya sehingga seperti ini. Ya, maka hasilnya akan sama dengan cara yang pertama tadi. Ya, sebenarnya kita bisa memilih kita mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Ya, atau bisa saja kita juga bisa menggunakan kedua cara tersebut ya. Nah, sekian dari saya. Ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.